ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ditentukan cara-caranya dan adanya karena adanya Islam. Dan itu sedikit. Sholat, puasa, haji, ngaji, dzikir, doa. Tapi ada ibadah ghair mahdoh, yaitu ada atau tidak ada Islam tapi manusia tetap melakukan, namun dengan hadirnya Islam bernilai ibadah. Misalnya mencari nafkah. Ada atau tidak ada Islam, manusia tetap mencari nafkah sebagai kebutuhan hidupnya. Tapi dengan datangnya Islam, mencari nafkah jadi ibadah, makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, berumah tangga jadi ibadah. Inilah yang disebut ibadah ghair mahdoh. Maka kalau pertanyaan meningkatkan kualitas ibadah, hendaknya bukan hanya ibadah mahdoh, tapi jauh lebih penting dan lebih luas adalah ibadah ghair mahdoh. Misalnya yang paling menyita umur kita adalah mencari rizki. Ketika kita mencari rizki, seorang suami berangkat mencari rizki, itu bisa mendapatkan 4 pahala. Yang pertama, niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal. Karena mencari rizki yang halal dalam hadis dikategorikan fi sabilillah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang badannya tinggi besar kekar, tapi pekerjaan orang ini hanya mengangkut kayu bakar dari kampung dibawa ke kota. Sehingga diomongin oleh para sahabat. Kata mereka, badan tinggi besar kekar begitu, coba dipakai jihad. Islam akan jaya, kalau dia gugur dia syahid. Obrolan ini sampai kepada telinga Kanjeng Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika dia melakukan itu, mengambil kayu bakar dari kampung dibawa ke kota dalam rangka mengais rezeki Allah yang halal, fahuwa fi sabilillah. Maka niatkan ketika kita mencari rezeki, melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Itu sudah ibadah yang pertama. Yang kedua, niatkan melaksanakan perintah Allah menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Suatu ketika sahabat Abu Darda diadukan oleh istrinya kepada Abu Dar. Kata istrinya Abu Darda itu kalau siang dia asik saja di masjid. Kalau malam istrinya nggak pernah dicolek lagi, dia asik sholat malam. Sehingga kami kayak begini nggak keurus. Ketika diadukan kepada Kanjeng Nabi SAW, apa jawab beliau? Inna alaika li rabbika haqqa wa inna alaika li zaujika haqqa wa inna alaika li badanika haqqa fa'ati kulli bihaqqin haqqa. Ada hak Allah atas dirimu, kewajiban kamu kepada Allah. Ada hak anak istrimu darimu, kewajiban kamu kepada anak istri. Dan ada hak dirimu bahkan kepada kamu. Maka tunaikan hak itu masing-masing secara adil. Maka niatkan ketika kita mencari rezeki, melaksanakan perintah Allah menafkahi keluarga. Itu sudah pahala yang kedua. Yang ketiga, niatkan agar kita bisa melaksanakan perintah Allah yang lain. Seperti zakat, infak, dan sodako. Bagaimana bisa zakat kalau kita miskin? Bagaimana bisa infak kalau kita kere? Bagaimana bisa sodako kalau kita juga kekurangan? Itu sudah pahala yang ketiga. Dan yang keempat, niatkan agar kita bermanfaat bagi orang lain. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kualitas ibadah tadi akan didapat agung manakala kita niatkan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dan sebagai bentuk tahu diri kita hidup di bumi Allah, minum dengan air ciptaan Allah, hidup dengan rizki Allah. Wajar kalau kita beribadah kepada Allah.